والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Hadis masih berkaitan tentang babul buyu', kitab daripada bab masalah jual beli. Qala wa an Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu, ada nama sahabat Nabi Ma'mar namanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yahtakiru illa khati. Ini tentang menimbun-nimbun harta, menimbun-nimbun barang. Ketika barang tu harganya stabil, kita beli banyak-banyak, kita simpan karena kita tahu bahwa harganya akan melonjak. Ni khawatir kita ini. Biasanya orang banyak bermain di sini minyak dan semen, besi. Ini banyak orang bermain di sini ni. Apa hukum daripada ihtikar? Bahasa Arabnya ihtikar, bahasa fikihnya disebut dengan ihtikar, menyimpan-nyimpan barang, menyimpan-nyimpan harta. Tidak mesti kepada makanan, selain daripada makanan pun disebut dengan ihtikar, kata sebagian pendapat. Bagaimana hukum ihtikar? Qala la yahtakiru illa al-khati, illa khati. Tidak ada yang melakukan ihtikar, tidak ada yang melakukan penyimpanan barang illal khati, kecuali orang yang bermaksiat. Maksud hadis ini, kalau ada orang yang menyimpan barang, lah dipastikan ini orang yang berdosa. Tapi memang bukan orang baik-baik yang menyimpan harta ni. Umumnya orang-orang yang buruk perangai, orang-orang yang ahli maksiat yang tak tahu halal haram, biasanya itu yang mengerjakan ihtikar atau menyimpan barang ini. Kalau bahasa kita apa namanya? Spekulan. Kalau enggak, kalau biasanya ada lebih apa lagi? Di TV itu apa? Yang menyimpan-nyimpan barang ini apalah namanya? Menimbun barang ya, menimbun barang. Menimbun barang. Kalau awak tengok menimbun barang, ada barang awak timbun lah gitu. Kalau apanya spekulan. Qala la yahtakiru illa khati. Umumnya ni orang-orang ahli maksiat. Kalau orang-orang yang taat, takkan ada pernah melakukan ini. Jadi orang-orang yang ahli maksiat, tak tahu dia halal haram, itu dia lakukan untuk mencari untung yang lebih besar, untuk mencari untung yang lebih banyak, maka mereka mesti melakukan ihtikar. Tapi kita perhatikan, orang yang pernah melakukan ihtikar, dagangannya, usahanya takkan pernah lancar lama.
Maksudnya sebentar saja dia kaya, sebentar saja sukses, habis itu mundur dan sampai kepada bangkrut. Maka di sini disebutkan la yahtaqiru illa khati'. Tidak ada yang melakukan ihtikar itu kecuali orang yang maksiat. Maksudnya orang yang melakukan ihtikar itu sudah dipastikan dia maksiat. Ihtikar ada beberapa jenis. Pertama, dia menaikkan harga ketika barang tu susah, tu ihtikar juga namanya. Walaupun tak ditimbun ya. Ni menurut pandang fikih ni. Walaupun tak ditimbun, umpama stok lama banyak. Stok lama banyak. Umpama kita beli apalah umpamanya. Kita anggaplah coba kita beli semen lah umpama. Kita semen banyak, kita beli semen banyak. Ada mungkin sekitar 3.000 sak lah umpamanya. 3.000 sak. Di 2021 kita beli 3.000 sak. Banyak. Ketika di 2022 semen mulai, orang-orang sudah mulai kesusahan semen. Ya mungkin jalan putus, mungkin di Padang Panjang atau apa. Semen dari Semen Padang maksudnya. Ini pernah terjadi ini. Stok yang lama ni masih banyak. Jadi niat tujuan kita tidak ada untuk menahan barang ini dan nanti akan dijual pas di waktu yang mahal. Tapi karena jalan putus, tak bisa masuk semen ke Riau, akhirnya harga semen pun naik. Naiknya ini pun tidak menurut tidak menurut pasar. Umpamanya dia harganya 65, satu sak bisa langsung ketika itu melonjak langsung ke 130 umpamanya, atau ke 100.000 per sak lah umpamanya. Kita jual yang di dua, yang punya stok kita yang di 2021. Menurut sebagian ulama itu pun namanya ihtikar. Jadi ini jenis-jenis daripada ihtikar, menaikkan dengan harga yang sangat tinggi ketika orang-orang membutuhkannya, yang kita jual pun stok daripada stok lama. Jadi umpama banyak lama dulu umpamanya kita punya umpamanya punya barang, dan ketika susah barang kita ini banyak pula dia stoknya, kita naikkan harganya, itu juga namanya ihtikar. Atau seseorang yang menyimpan, memang dia niatkan dia simpan barang ini, barang yang tahan lama ya, dia simpan. Tujuannya nanti ketika barang ni mahal, barang ini nanti mahal, susah mendapatkannya, dia jual. Ni yang disebut dengan ihtikar. Menurut Imam Malik rahimahullahu taala dan Imam Ats-Tsauri fi at-ta'am wa ghairihi min as-salam, wa kana Malik yamna'u min ihtikaril katun wasuf, baju ni jenis-jenis daripada kain. Kemudian Zaid ini minyak berarti makanan. Wa kullu syai'in adarru bi ahli suq. Pokoknya setiap sesuatu yang nampak besarlah di pasar itu, maka menimbun barang daripadanya itu hukumnya haram. Mana contohnya? Ya di pasar biasanya orang lebih banyak kepada kebutuhan pokok, cabai, beras, apalagi minyak, ya sayur mayur, lebih banyak pada itu yang tak dibolehkan. Kalau menurut Imam Ahmad, yang disebut dengan ihtikar itu menurut Imam Hambali itu cuma pada ta'am, makanan saja. Selain daripada makanan tidak ihtikar namanya. Jadi boleh. Ini menurut Imam Hambali. Tapi kalau pada makanan itu yang tidak dibolehkan. Tapi menurut Imam Auza'i, setiap sesuatu yang ada, baik dia makanan atau tidak, tapi itu adalah hajat daripada hajatnya manusia, Ziyadata si'r, menambah daripada harga, falaysa bimuhtakir wa innama muhtakir minal i'tiradi suqil muslimin. Itu bukanlah ihtikar, tapi ihtikar itu adalah daripada perbendaharaan pasarnya orang-orang mukmin. Pokoknya alat-alat yang dijual di pasar itu semuanya termasuk ihtikar menurut Imam Auza'i. Maka di dalam hadis disebutkan lagi, man ihtakara 'alal muslimin,
siapa yang melakukan ihtikar di atas orang muslim, ta'amihim, makanan mereka, lam yamut, maka dia tidak mati hatta yadurru bihillahu bil juzami wal iflas. Naudzubillah. Ini yang sudah dicapkan oleh para ulama juga. Siapa yang menimbun-nimbun barangnya minal alal muslimin, di atas orang-orang Islam, makanannya, lam yamut, maka orang itu tidak akan mati kecuali Allah beri dia bala dengan penyakit juzam wal iflas dan penyakit bangkrut. Jadi umumnya kita lihat perusahaan-perusahaan besar, supermarket, swalayan besar, lama-lama bangkrut. Nak lama habis bangkrut. Toko bangunan lama habis bangkrut. Ni ada Nabi mengatakan ini bil juzami wal aflas. Kata baginda, siapa yang menimbun-nimbun barang, menimbun-nimbun harta, menimbun-nimbun makanan, lam yamut, dia sebelum dia mati sudah Allah beri bala. Dengan apa Allah beri bala? Bil juzami wal iflas, dengan penyakit juzam dan penyakit iflas. Iflas ni bangkrut. Tak ada le dah, habis-habisnya. Kita banyak menengok ni. Banyak sekali kita melihat orang-orang yang dulu jaya hebat, mobil banyak, mobil untuk bawa barang banyak, mobil pribadi ada. Setelah itu habisnya. Kedai tak punya lagi, ruko tak punya, kendaraan pun tak punya. Dapat penyakit iflas. Maka hati-hati kita. Kita yang sudah mengaji, jangan buat seperti itu. Qala Ibnu Qudamah wal ihtikar, kata Imam Ibnu Qudamah, ada daripada ihtikar itu yang dibolehkan. Mana di antaranya bahwa ayakunal mushtari qutan ammal idam fal as wal zaid fal ihtikaru laysa biharam. Yang diihtikarkan itu ayakunal mushtari qutan, bahwa seseorang membeli qutan. Qutan ini makanan pokok, itu yang tak dibolehkan menurut Imam Ibnu Qudamah. Jadi seperti beras, gandum, kurma. Tapi kalau umpamanya idam ni sambal. Kalau kita kan nasi, Sabtu ada pula lauk, ada apa, itu namanya sambal. Wal asal, kemudian madu, wal zait, minyak, fa ihtikaruha laysa biharam, maka menyimpannya itu tidaklah haram. Jadi menurut Imam Ibnu Qudamah, silakan saja disimpan di kedai kita, tak apa-apa. Kita keluarkan sedikit-sedikit saja. Menurut Imam Ibnu Qudamah boleh. Tapi intinya inna ta'rif Syafi'i a'am. Menurut Imam Syafi'i, apapun itu, baik dia makanan ataupun tidak, maka tetap ihtikar, menyimpannya ketika barang itu murah dan menjualnya ketika barang itu mahal dengan harga yang tinggi, maka itulah yang disebut dengan ihtikar. Qala, hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Abi Hurairah, la tasurrul ibla wal ghanama faman ibta'aha ba'du fahuwa bi khairin nadharaini ba'da ay yahlubaha in syaa'a amsakaha wa in syaa'a raddaha wa sa'an min tamrin. Awak membeli kambing kita beli, kambing betina. Kemudian atau yang kita beli itu onta. Wak bawa pulang ke rumah gitu. Ini banyak nih punya air susu nih. Air susu, kambing punya air susu, onta punya air susu. La tasrif faman ibtaha ba'da bi khairin nadharin ba'da yuhlibaha. Sudah kita ambil. Lawa ambil air susu kambing kita tadi. Kambing tadi sudah kita beli. Sebab kita beli masih dalam masa khiyar. Khiyar ni masih dalam masa, ya, tawar-menawar masih boleh lah. Kita bawa pulang ke rumah, kita tengok lu kambing ko punya air, punya cacat atau tak. Tapi kambing ko, kantong susunya tadi penuh, kita ambil kantong susu, air susunya. Kita ambil air susunya, kita minum. Setelah itu, kita sabit ke orang tukang punya kambing. Tak jadi yang mau ambil doca awak. Bagaimana hukumnya? Faham kira-kira apa-apa? Awak beli kambing, beli kambing tadi dalam masa khiyar. Khiyar ni dalam masa garansi atau apalah begitu dia. Bawa pulang ke rumah.
bawa pulang ke kandang, masuk ke kandang. Kambing ni banyak air susunya, kambing siap melahirkan mungkin. Ya, banyak air susu, kita ambil air susunya. Kita ambil air susunya, besok kita sampaikan ke peternak tadi, nak jadi mungkin nak ambil kambing dah. Ambillah balik. Bagaimana caranya, akadnya? Boleh kita mengembalikan begitu saja, atau dengan ada tambahan, atau yang air susu tadi dihitung, atau macam mana? Itu dia. Ini pada binatang. Bagaimana pada kendaraan? Awak kan beli oto kawan rencana. Cuba pakai liu kata kita kan. Cuba pakai. Cuba pakai lama lo dah memakai 3 hari, minyak tentulah rest pula. Tiba-tiba awak membatalkan, tak jadi dah kerja. Dan minyak yang lah habis tadi bagaimana? Ganti. Kalau air susu apa cara ganti? Itu Nabi mengajarkan ini. Ada je orang yang cadik-cadik macam itu, tu nak jadi dah kan. Maka hati-hati gitu. Apalagi awak yang suka membeli kacang, membeli buah-buahan, cuba lepaknya mani kepaknya kan. Cuba. Mungkinlah hampir seperempat kilo bercuba, nak jadi dah kan. Ada kawan-kawan menyampaikan ke sedang pakai ihram kadang itu dari Madinah tu, dari Bir Ali ke Makkah. Itu kan berhenti tu, di mana berhentinya itu? Tiba berhenti itu tu ada orang jual kacang tu. Yalla ya haji ya haji ya haji ni. Ya hajja ya hajja ya hajja. Tiba boleh bibuk ke siku apa-apa kau. Rialnya sarial apunya tu sa plastik sa keratih tu kan nyubik cerocok macam cerocok pakai kertas dah. Sarial. Lama. Coba. Ni kan pandai lah bahasa Indonesia. Coba. Jarib. Coba. Ni cubalah. Ada jemaah aku mencuba. Lah banyak dari tadi jemaah aku memperhatikan mencuba nak membeli tu lunjurnya lah tu. Bekok makasih ya cenya tak jadi dah. Mana caranya dah. Qala la tusarrul ibla wal ghanama faman ibta'aha ba'du fahuwa bi khairin nadharain ba'da an yahlubaha wa in syaa amsakaha wa in syaa raddaha sa'an min tamrin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, radda ma'aha sa'an min ta'amin la samara. Qala al-Bukhari wa tamru akthar. Orang yang membeli daripada onta dan kambing, onta atau kambing, tapi dia memiliki laban ni susunya. Sariyah, ya, yang kita ambil, yang kita nikmati daripada labannya, kemudian tak jadi kita untuk membelinya. Bagaimana? Ba'da ayyahluba, tapi setelah kita mengambil airnya, susunya. Kata Nabi, insya'a amsakaha, kalau kalian mau tak apa-apa silakan ambil. Tapi kalau kalian tidak mau, ni tak mau membelinya maksudnya, tak jadi membelinya, raddaha, kembalikan lagi, tapi wasa'an min tamrin, tambahlah dengan 1 sa' daripada kurma. Jadi tambah dengan beberapa kilo kurma. 1 sa' ni berapa kilo? Berapa on ini ya? 1 sa', 2,5 sa', 4 sa'. Kalau tak salah 6 on atau berapa ini? 1 sa'. 1 sa' minat tamrin. Ya, sekitar 6 on itulah. Saya lupa ni hitungan sa'. Kalau zakat fitrah berapa sa'? Bukannya zakat fitrah tu 2 sa' atau 4 sa'. Sa'an ni bahasa hadis Nabi SAW. Jadi dia ada sukatan Nabi tu, ada sa', ada mud. Ada mud. Orang yang mengqadha puasa atau membayar fidyah kan dengan mud hitungannya, bukan sa'. Jadi mud itu lebih kecil daripada sa'. Sa' lebih besar daripada mud. Ada mud Nabi, ada sa'. Jadi kita mesti untuk mengembalikan tapi ditambah gitu, ditambahlah
ditambah pakai kurma. Kata Imam Bukhari dan saudara, wat tamru aksar. Kata Imam Bukhari, dan yang mengembalikan dengan menambah tamar, dengan menambah dengan memakai kurma itu aksar. Itu lebih banyak. Satu sa' 4 mud, 4 mud, satu sa' 4 mud. Satu sa' 4 mud, satu mud 6 on. Ya kan? Satu sa' 4 mud, satu mud 6 on. 6 on dikali 4 berapa? 2,4 kilo. 2,4 kilo daripada kurma kita tambah. Jadi sudah awak ambil susu kami orang, awak balik. Kita mesti menambah dengan membayarnya dengan kurma. Itu berapa lama boleh masanya kita mengembalikan itu? Apakah sebulan kambing orang di kandang kambing awak lah ambil susu kambing orang tadi itu baru awak kembalikan? Atau berapa hari dibolehkan? Ikhtilafu ashabina fi muddatil khiyar. Berbeda pendapat ulama dalam masalah khiyar. Menurut Abu Qadi Abu Ya'la, ukurannya itu 3 hari saja. Wa huwa qaulu Syafi'i. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi wak boleh khiyar itu 3 hari aja. Kalau nak jadi 3 hari itu, dalam proses 3 hari itu kembalikan. Lebih daripada 3 hari berarti tak jadi barang tu. Gitu dia. Umpamanya kita beli kawan kita beli apalah, beli selendang lah umpamanya. Beli selendang. Ayolah, belilah kata. Ya, dibawa dia ke rumahnya. Tengok masa khiyar boleh. Masa khiyar tu masih ya garansi atau apalah. Ditengok. Rupanya nak sukunya dah mungkin ada sobek, ada apa. Dalam masa 3 hari itu masih boleh mengembalikan. Tapi kalau sudah lebih daripada 3 hari, itu tak boleh lagi untuk dikembalikan. Itu masa daripada masa khiyar. Qabla salasati awbana li'annahu tadlis wa yusbita lahu al-khiyar, hadha qaulul ba'd al-madinin. Wa ikhtalafa al-ulama fi mad at-tasir. Jadi menurut mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, bolehnya itu cuma 3 hari. Tengoklah ada aib nak, ada apa nak, boleh 3 hari saja. Kalau lebih daripada itu, balikkan lagi dan jangan kita maka sudah menjadi akad daripada akad jual beli. Maka hati-hati kita. Tengok ada masa khiyar namanya. Ini garansi berapa ni? Garansi 3 hari. Ada 3 hari berarti bolehkan. Sama dengan COD tu. COD tu bagaimana hukum COD? Jual beli COD. Jual beli COD. Jual beli akad jelas. Akad via WhatsApp, via apa, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Barang tiba tu kita bayar. Itu jual beli apa namanya COD? Ada sebagian saya dengar ceramah katanya COD itu haram hukumnya kan? Tak dibolehkan kan? Bagaimana hukum COD? Kemana kita kategorikan COD? Boleh tak kita kategorikan kepada jual beli hutang? Jual beli yang ditangguhkan. Barang tiba baru dibayar. Boleh tak? Boleh kan? Boleh. Tak ada masalah. Ya. Dan kita kan masih boleh juga untuk mengembalikan selagi kita belum membukanya kan begitu. Jadi tak ada masalah, dan itu kan sudah jelas itu. Jadi ada baru-baru hari ini salah satu masjid di Pekanbaru ada ustaz tu ceramah di shooting pakai apa. Jadi dikirim ke saya dengan beberapa teman. Jadi kata ustaz tadi, jual beli COD hukumnya haram kata dia. Karena apa dah alasan dia haramnya itu ya, jual beli COD karena dengan harga karena harga yang tidak ditentukan. Kan harga COD itu kan jelas kan? Jelas sebelum kita meminta itu kan jelas itu. Berapa harga? 340. Berapa harga? Di sana jelasnya. Dan bisa juga malah COD itu kita tawar-menawar lebih dahulu. Kenapa? Karena dia masuk ke WhatsApp pribadi kita. Betul bapak menginginkan ini? Iya. Masih bisa kurang? Saya pernah macam itu. Masih bisa kurang? Bisa nak? Oh tak bisa pak. Kalau Nio masih bisa aja kurang. Kuranglah sedikit pak. Masih bisa tawar-menawar kita di sana. Jadi boleh, tak ada masalah ya. Karena jual beli ini semakin lama, semakin hari dia semakin berkembang ini. Jadi kalau kita berpatok kepada dan kaku kita, itu yang bermasalah. Makanya di kita ada DSN namanya.
Dewan Syariah Nasional ada di bawah MUI. Jadi MUI itu sudah mengeluarkan fatwa. Kemarin kami ikut pra-ijtima'nya, nanti ijtima'nya bulan depan itu insya-Allah. Itu sudah mengeluarkan fatwa 100 berapa? 180-an kalau tak salah fatwa yang sudah dihasilkan oleh DSN MUI. Jadi fatwa itu ada dan itu dijaga, bukan asal-asal saja. Jadi akad-akad syariah sekarang ni kalau kita ingin menjadikan acuan jual beli kita menurut syariat, maka jadi acuanlah Majlis Ulama Indonesia. Jangan Ustaz fulan-fulan, tak, Majlis Ulama. Bagaimana menurut Majlis Ulama Indonesia? Itu sudah ada ini. Nanti coba buka fatwa DSN. Cari di sana semua fatwa-fatwa ada. Termasuk yang suka main apa? Main-main saham. Tengok fatwa DSN. Apa kata fatwa DSN nanti? Buka fatwa DSN, fatwa DSN MUI. Di sana keluar beberapa fatwa tu. Keluar fatwa-fatwa. Kita umpamanya yang hobi main saham atau yang apa lagi, tengok di situ. Sukuk apa, tengok ada di sana tu dalam fatwa. DSN, Dewan Syariah Nasional. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati at-ta'am fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balala faqala ma hadha ya sahib at-ta'am faqala asabathu as-samaa'u ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas man ghasya falaysa minni. Ni tentang orang menimun-nimun barang busuknya letakkan di bawah, barang yang ancak-ancaknya letakkan di atas. Beko nak ambil kawak beko barang yang busuk tu je jadi ini. Kau banyak kau penyakit orang mengalai duku. Mohon maaf lah kalau ada yang tersinggung. Mengalai duku, mengalai apa lah? Mengalai kantang, mengalai tomat. Orang mengalai duku tu yang ambo heran. Membelinya jarak 5 minit. Ancak nampak dawak baru ditampik orang menjual tu. 5 minit tiba di rumah hitam saja duku tadi. Dia kecam, apa je aku berubah duku ku gak kalau lama dia soi ku kata malah. Kata orang rumah malah kena kicun tiyo kecil lah. Ya boleh tu je malah. Jadi adalah jemaah yang mengalir duku, memang itulah trik mengalir duku tu Ustaz. Trik apa lah? Trik ku kata malah. Berdosa tu mah. Jadi makanya kenapa dibuat modeko mereng modeko seketek apanya? Apa tampek jual tampek letak dari. Jadi di sekolah diletakkan duku, di sekolah diletakkan duku. Ni mohon maaf ni bukan menuduh seluruhnya pula ni. Tak, sebagian adalah orang-orang yang memang tak ada mah. Jadi di mereng macam ni, di sekolah diletakkan. Yang elok-elok siko ko bu, karena orang datang dari siko, pak datang dari siko. Kau yang elok ko, yang elok datang siko. Yang lah parah-parah itu bagian siko. Bagian siko, ambo tegak di siko, ambo sebagai pedagang, ambo di siko, tegak ambo. Jarang orang membeli dukunya pilih cik-cik macam memilih lado, jarang. Macam memilih bawang, jarang. Jadi, berapa? Ambo 2 kilo lah. 2 kilo tu sangko yang di siko ambil kan. Pernah nampak yang di muka ko nyambilkan dia? Tidak, nan diambilkan tetap nan di belakang nan dekat inyo ke. Itulah pernah terjadi di zaman Rasulullah. Jadi kata jemaah awak itu trik mengalir apa tu Ustaz kecil. Azab ada ambo. Itu trik mengalir duku tu Ustaz. Tak trik tu dah macam berduto kalian nama tu macam mana. Menipu orang. Jadi orang taunya ancak sadonya kena nak nampak nan busuk-busuk nan hitam-hitam dari nak nampak dah. Tu bahaya itu. Di zaman Nabi dulu sudah ada cara jual beli seperti itu. Sama kalau orang menjual beras pakai gantang. Ada yang pakai gantang, pakai sukatan itu, pakai kula, pakai gantang itu. Perhatikanlah orang ngalai beras itu. Itu gantang tadi itu tak pernah lurus itu dah. Kamu tahu apa orang tu? Kami dulu jual beras. Jadi itu tu tak pernah lurus. Umpamanya gantang tadi itu tak pernah lurus, gantang tu togak begitu. Pasti gantang tadi itu mereng seketek. Kenapa mereng seketek? Mereng seketek. Memang kita luruskan dia pakai kayunya umpama kan. Tapi kalau ketika kita tokok itu bisa berkurang, itu banyak berkurang. Pukul gantang tadi atau turun ke bawah apa itu. Tapi kalau
ditekankan, ditogakkan umpamanya, itu banyak beda isi. Jadi yang seperti itu tu sudah dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Mara, kata Abi Hurairah, mara ala sabra. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan ala sabrati ta'am, di tempat makanan-makanan yang banyak makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di tempat-tempat orang-orang yang menyediakan makanan untuk nak dibeli ni. Fa akhala yadahu fiha. Nabi masukkan tangannya. Nabi masukkan tangan Nabi ke dalam itu. Fa nalat asabi'uhu balala. Nabi angkat tangannya, rupa tangan Nabi ni basah. Basah tangan Nabi. Ni di luar kering ini, kok gandum kok apalah, beras di luar basah. Tiba Nabi tekankan ke dalam, Nabi masukkan ke dalam, basah tangan Nabi. Faqala ma hadha ya sahibu ta'am. Yang punya jualan, yang punya makanan, iku apa kau kecil Rasulullah? Apa dek basah, kata Nabi? Faqala, kata mereka, asabathu sama'u ya Rasulullah. Iya, gandum ni tadi kena hujan ya Rasulullah. Beras ni tadi kena hujan, maka kami letaknya di bawah, yang cancak kami letak di atas. Faqala, apa kata Rasulullah? Afala ja'altahu fawqa ta'ami kayyarahun nas. Kenapa kalian tidak meletakkannya di atas supaya dilihat oleh manusia? Apa salahnya kalian letakkan di atas biar jelas mana nan busuk, mana nan ancak, biar nampak oh ko busuk, oh ko ancak, oh ko basah, oh ko kering. Apa kalian letakkan saja di atas, kata Rasulullah. Man ghasyana falaysa minni, man ghasya falaysa minni. Kata Nabi, siapa yang menipu falaysa minni, maka dia bukan golongan aku. Ingat-ingat tu. Orang-orang yang menipu dalam jual beli, Nabi Muhammad tak mengakui awak sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau banyak penyakit kau. Jual buah-buahan, ya. Orang Arab pun saya perhatikan banyak juga. Dalam masalah timbangan, orang Arab pun banyak yang curang. Masalah timbangan, masalah apa, banyak. Ya. Man ghasyana falaysa min. Orang yang menipu, maka siapa yang menipu, maka dia bukanlah bagian daripada golongan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati kita itu, jangan sampai melakukan hal yang seperti itu. Haram hukumnya. Tak boleh. Apalagi selain daripada buah-buahan, gandum, beras, apa lagi yang bisa kita ambil contoh penipuan cara jual beli seperti itu. Kalau di apa dulu, kalau di Arab dulu kentang yang ketek-ketek nah. Jadi ketika kami nak memilih itu bongi itu. Payah jang ku tempat lain gitu. Enggak usah siko katanya. Jadi pergi tempat yang lain, enggak usah tempat kami beli gitu. Rela dia seperti itu karena dia melakukan ghasyun, melakukan tipu daya kepada pedagang. Itu yang meletakkan seperti itu. Belum lagi yang dalam video tu yang memainkan kantong plastik itu. Ya, letakkan dekat timbangan, dekat apanya cik, hanya kan apa. Jadi nyambil yang ancak-ancak kau. Tu orang telengah tadi nyesangkut kau yang ikut kau nyambil deh. Yang punyanya yang lah buruk-buruk tadinya timbang ini. Nauzubillah. Bahaya. Hadis berikutnya. Wa an Abdullah ibn Buraidah an abihi radhiyallahu taala anhu qala. Abdullah bin Buraidah daripada ayahnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man habasa inaba ayyamil qitafi hatta yabi'ahu mimman yattakhidhuhu al-khumra faqad taqahhama an-nar ala basiratin. Ya Allah, ini kita sengaja ulun memanen anggur untuk apa? Untuk nanti dikhususkan kepada orang membeli untuk jobiet tuak minuman keras. Bagaimana pula ini hukumnya ini? Jadi memang tidak sengaja kita panen anggur kita ni. Biarlah kita tahan, biarkan saja begitu sampai dia agak membusuk, nanti masam, dan itu akan diolah untuk disediakan untuk khamar. Ada juga buah-buahan yang belum boleh dipetik, itu ada untuk dikhususkan katanya. Saya lupa apa itu. Jangan panen dulu ni, dah ada khusus orang mengambilnya agak terlampau masak sikit apa, lupa kita. Ada, tapi ini dicontohkan oleh Rasulullah kepada anggur kan untuk buat minuman keras juga anggur. Maka terkenal orang anggur biru kan, itu bagus untuk dijadikan minuman memabukkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man habasa 'inaba ayyamil qitaf
Siapa yang menahan daripada anggurnya, tidak diambil, tidak dipanen, dia biarkan saja. Pada musim panas, hatta yabi'ahu mimma yattakhidhuhu khumra, sehingga nanti dia sediakan ini untuk orang yang membelinya untuk dibuatkan khamar. Khamar dibuatkan untuk minuman yang memabukkan. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqad taqahhaman nara ala basiratin, maka orang itu sudah menyediakan tempatnya di dalam neraka yang sudah ia lihat. Jadi maksudnya ia sudah melihat tempatnya di dalam neraka. Maksudnya dia memang menyengaja dirinya untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita. Huwa haram, tak boleh. Itu tak dibolehkan dalam pandangan syariat. Haramatit tijaratu fil khamar. Tak boleh menjual minuman yang memabukkan. Jadi ini sudah dibahas juga oleh mufti Mesir ketika itu, Syekhuna. Boleh ada beberapa hal yang dibolehkan di negara itu untuk khamar. Memang khamar ini dilarang, tapi ada tempat-tempat yang dibolehkan untuk menjualnya, dan itu sudah dijaga oleh fatwa. Di antaranya bandara itu boleh menjual minuman khamar. Maka bandara-bandara kita lihat di mana saja ada disediakan minuman keras, dan itu ada dijaga fatwa, karena itu dibolehkan. Ya, kenapa itu dibolehkan di dalam fatwa? Karena memang ada orang yang berhajat dengan khamar itu. Orang-orang Eropa, orang-orang Barat itulah, mereka dalam satu hari itu mesti harus meminum setengah gelas atau gelas kecil itu untuk menghangatkan tubuh mereka. Makanya dibolehkan di tempat itu. Sedangkan di kedai-kedai kecil dan kedai besar pun tidak dibolehkan, dalam arti kata hukumnya haram, karena pembelinya bukan orang yang berhajat. Hajatnya untuk cuman sekedar maksiat saja, untuk nak mabuk, untuk nak melakukan maksiat, makanya tidak dibenarkan. Tapi kalau di bandara, di mana lagi ya? Ada beberapa tempat itu yang difatwakan dibolehkan. Karena kalau tidak dibolehkan, ternyata itu pun banyak pemasukan kepada negara rupanya. Ya, adalah begitu pajaknya, persennya masuk ke dalam negara. Makanya untuk memikirkan itu ada maslahahnya, ada ulama membolehkan, tapi tempatnya. Jadi kita Muslim, apakah kita boleh pergi ke bandara kemudian kita minum di bandara? Bolehkah? Enggak. Dia tempat menjualnya dibolehkan, bukan untuk meminumnya. Itu harus kita fahami. Jadi karena nanti boleh menjualnya di bandara kemudian kita boleh pula minumnya di bandara, enggak, itu tak betul, itu tak pas itu. Jadi hukumnya haram. Ya, minuman-minuman haram, naudzubillah, setetes saja masuk ke dalam tubuh kita, fannaru aula biha, nerakalah yang layak untuk kita, setetes saja. Mana bata minal haram fannaru aula biha, sesuatu yang timbul, yang terbit atau yang tumbuh daripada yang haram, maka nerakalah yang layak untuknya. Jadi nak seketiknya ustaz, nak apa je ustaz ni, seketik banyak samanya. Kan nak memabukkan ustaz, bukan memabukkan karena khamarnya tadi. Ini bukan memabukkan. Jadi adalah sebagian profesor mengatakan, jadi katanya ada seorang profesor mengatakan khamar itu haramnya kalaulah memabukkan. Kalau nak memabukkan tak apa dengan sama minum air putih katanya. Kalaulah memabukkan haram je minum air putih. Kan tambah lama tambah bongak je orang jadi. Jadi bukan, ilatnya itu bukan memabukkan, tapi memang ainnya itu sudah diharamkan. Dan Al-Quran kan sudah disebutkan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu al khamaru, bukan muskiru katanya, bukan setiap yang memabukkan, bukan itu yang disebutkan, tapi tetap yang dibaca di sana adalah al khamar. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada minum khamar. Kecek orang yang lah pernah meminum, lama ustaz keceknya, tapi tamu dia apa pula lama di nerakonya besok kan. Jadi na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jaga, Allah jauhkan kita dari minuman khamar, amin. Ada pertanyaan silahkan. Ya. 3 hari. Kenapa tak 2 hari atau kenapa tak 3 hari? Dari mana 3 hari? Iya ya, dari mana lah 3 hari itu ya? Apa pertimbangan 3 hari Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i? Apa pertimbangan Imam Syafi'i 3 hari? Pasti ada. Pasti ada. Apa pertimbangannya? Ya mungkin tak dapat dah apa pertimbangannya. Besok lah cari besok apa dek 3 hari.
Ya, apa pertimbangannya 3 hari? Apa salahnya seminggu kan? Ya, sesuatu itu kan ada pertimbangannya, ada hikmahnya. Awak babini ompek tu dibolehkan, ada pertimbangan itu. Supaya senang membagi hari. Membagi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat mulai pula balik di hari yang pertama. Jadi tak payah menghitungnya lah. Itu ni. Kalau 3 ke apa hikmahnya? Tak tahu baru dah. Besok mencari tahu. Kenapa dalam khiyar itu cuma dibolehkan 3 hari, tidak lebih daripada 3 hari. Ya mungkin saja karena 3 hari itu orang mempersiapkan, nanti 3 hari itu boleh. Nak tahu gitu? Apa hikmahnya karena dibuat 3 hari oleh Imam Syafi'i, tak tahu. Nanti kita cari insya-Allah. Ini pasti ada hikmahnya, ada hikmahnya. Cuma kita tak dapat kita apa hikmah. Ada yang lain? Silakan, Pak. Ini dulu beliau ni. Inilah, kalau itu termasuk ghasyin, termasuk ghasyana itu, karena dia perkara yang sangat memberi mudarat kan, sangat memberi mudarat. Ya contohnya sangat memberi mudarat, bocor daripada tangkinya umpamanya, bocor daripada mesinnya umpama, itu kan memberi mudarat. Kita tutupi saja sedikit, tapi menutupi ini bukan berarti memperbaiki ya. Maka tetap itu bagian daripada menipu. Kita sampaikan saja, ni mobil saya ni ya agak buruk, agak cacat sedikit, dia bocor daripada tangkinya, begitu silakan. Tapi kalau umpamanya catnya mobil ini umpamanya agak nampak lecet atau apa, kemudian kita rabin atau kita salon, hilangnya, ya itu tak ada masalah ini. Kemudian setelah kan salon ini kan ada yang tahannya sebulan, kemudian nampak dia lagi, ya tak ada masalah ya, karena kita sudah berusaha pun juga untuk menghilangkannya, begitu dia. Jadi yang ghasyana ini sesuatu yang fatal lah akibatnya, kita menipunya, itu ghasyin. Tapi kalau tidaklah umpamanya, tak ada masalah. Umpamanya setirnya kita ganti, umpamanya lah kita ganti setirnya, atau joknya dah kita ganti, atau joknya mungkin joknya agak apa namanya ini, agak sobek kemudian kita tutupi saja sedikit, ya dah tak apa-apa, itu karena tidak fatal. Tapi kalau mesin dan lain sebagainya, mesin oli tadi itu fatal, maka itu yang tidak dibolehkan. Tapi selebih daripada itu, tengoklah dia nak tengok yang mananya, tengok silakan gitu. Ada yang lain silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang mau saya tanyakan Pak Ustaz mengenai iktikaf. Bagaimana kalau kita menyimpan emas Pak Ustaz, tapi itu sebagai pengganti menabung. Pada waktu kita beli emas itu murah. Waktu kita membutuhkan biaya, kita jual. Pada waktu kita jual emas itu mahal. Bagaimana? Apakah itu termasuk iktikaf atau bagaimana Pak Ustaz? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan ihtikar, itu dibolehkan. Dalam dewan di DSN di fatwa itu dibolehkan. Ya, ganti daripada ganti menabung kita ganti kita menabunglah dengan emas. Itu boleh, tidak apa-apa. Ya, kita beli dengan harga sekian, kemudian ketika kita susah umpamanya butuh biaya, kita jual, ya tentu harganya lebih tinggi lagi, itu dibolehkan, tak apa-apa. Maka meminjam emas itu dikembalikan dengan emas, atau meminjam sesuatu tapi jadi patokannya emas, maka dikembalikan dengan harga emas. Umpamanya kita beli emas, ketika itu kita minjam uang kawan umpamanya 5 meh umpamanya.
Kita nak mengembalikan, mesti pula kita kembalikan dengan 5 emas. Emas lah yang kita, karena kita minjam emas kan. Kita minjam emas, maka dikembalikan emas. Enggak. Jadi emas dengan emasnya. Emas dengan emas. Kalau orang tua-tua kita dulu, ambo ingat dulu, nenek-nenek dulu, orang dulu biasa berhitung dengan padi. Sakaruang padi, 2 karuang padi, 3 karuang padi. Itu pas mengembalikan, berapa tahun pun nakkan kita kembalikan, mesti hitungnya padi pula balik. Walaupun beda harga. Sudah beda harga, sudah jauh beda harga, tetap yang dikembalikan itu adalah padi. Jadi emas tadi itu boleh, tak apa-apa. Ada uang kita beli emas, ada uang ya ganti daripada ganti menabung kita. Tapi ingat, kalau sudah sampai nisab wajib zakat itu. Wajib zakat itu. Karena itu harta simpanan, wajib zakat. Tapi kalau perhiasan yang kita pakai, itu tak wajib zakat. Tapi kalau seperti tadi itu, mesti dikeluarkan zakatnya. Begitu dia. Jadi sampai masalah bayarkan zakat, sampai bayarkan zakat. Banyak orang-orang banyak yang ke emas itu banyak. Justru orang-orang hari ini lebih cenderung menyimpan dengan emas seperti itu. Kenapa? Kalau menyimpan di bank, bekokan ni pula pajak lagi. Cino kayonya. Kalau di Bank Riau boleh tak Cino kayo dah, lain orang Riau nya. Lain Pemda kita yang mendapat. Tapi kalau di bank katanya ada pajaknya. Jadi ada orang punya uang, ada orang punya uang menerima uang tulak atau pensiun 3M. Jadi datang dia ke toko emas ni jemaah kita juga. Jadi dibelikanlah semuanya emas. Dan hari ini yang lebih bagusnya lagi, toko emas pun menyediakan berangkas khusus tersendiri. Jadi kita cukup membawa surat saja. Kita membawa surat alat bukti saja bahawa betul-betul emas kita ada di berangkas ni. Kita nak ingin jual, jual. Nak tidak ingin jual, biarkan saja di sana dulu. Gitu. Ada. Kalau disimpan di bank, ya kena pajaknya lagi apa segala macam, banyak. Tetap bengeknya. Kalaupun dia kalau ada masalah nanti lama-lama berkurang aja piti waktu kan bahaya juga itu. Makanya ada yang melakukan seperti itu. Boleh, tapi ingat zakatnya wajib dikeluarkan. Di situ je tiba nya dari siko kan pajak, nanti siko kan zakatnya mana pilih. Ya hidup kita hidup manusia hidup dengan ada aturan Allah, aturan negara, wajib untuk kita lakukan kedua-duanya. Aturan negara dengan pajaknya, aturan Allah dengan zakatnya, wajib itu kita lakukan. Tak boleh kita ingkar dengan aturan-aturan sudah dilakukan atau yang sudah dibuat. Begitu dia, Bu. Baik, ada yang lain? Silakan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stok barang di rumah banyak sehingga orang lain tak dapat lagi untuk mengerti kedai tersebut zaman COVID ini kan Pak. Kemudian yang kedua mengenai emas tadi Pak, kalau seandainya kita berikan kepada pegadaian, setelah itu kita sudah ada uang baru kita ambil, boleh nggak Pak? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menyimpan barang untuk kebutuhan kita, itu zalim kita namanya. Dalam bab tasawuf sudah disebutkan itu. Malah justru ada mengatakan hukumnya haram. Siapa yang kemarin yang tak melakukan itu sahabat Nabi Abi Zar Al-Ghifari. Abi Zar Al-Ghifari jangankan untuk sebulan 2 bulan yang akan datang, untuk makan besok aja tak adanya simpan. Dapat makanan habiskan, dapat makanan habiskan. Jadi orang yang menyimpan-nyimpan makanan yang seperti itu, ya simpan-simpan makanan untuk 2 bulan, untuk 3 bulan yang akan datang. Saat COVID ikut susu apa tu payah kau kena susu apa? Susu beruang. Susu beruang payah dibolinya agak 10. Jadi penuh di rumah itu. Kemudian beras payah diboli pula boleh agak 500 kilo. Kemudian apa lagi? Minyak. Sehingga orang-orang lain tak dapat. Orang-orang lain tak dapat. Jadi ketika orang beli cepat habis. Sedangkan kita tumpuk-tumpuk di rumah, ya haramlah hukumnya. Haramlah. Jadi kita zalim kita. Sedangkan orang lain membutuhkan, kita tak membutuhkan, kita semua. Maka itu hukumnya haram. Sama halnya dengan kejadian di kita tentang oksigen kalau tak salah. Oksigen. Sedangkan yang membutuhkan banyak,
tapi tak ada lagi stok. Kenapa? Karena orang-orang sudah memiliki stok pula di rumahnya. Padahal medis, rumah sakit memerlukan itu. Ini tak betul nih. Ini zalim kita ini. Tak perlu, tak betul kerja kita yang seperti itu. Haram hukumnya. Iya, tapi kan ada yang kita zalimi. Orang membutuhkan tak dapat jadinya. Orang yang kayak oksigen itu yang lebih parah kali. Orang khawatir karena butuh dengan oksigen, akhirnya rumah sakit tak ada oksigen, padahal rumah sakit yang membutuhkan oksigen. Jadi ada yang dizalimi di sana, maka hukumnya haram gitu. Tapi kalau masih banyak beredar di pasaran, tak apa-apa, tak ada yang kita zalimi. Tapi ketika tidak ada lagi di pasaran, itu yang masalah. Ya, banyak orang yang terzalimi, di sanalah menjadi hukumnya haram. Terakhir, emas tadi. Emas tadi ya memang seperti itu kan pegadaian. Kita letakkan emas, kemudian ada uang kita tebus lagi emas itu, ya begitulah aturannya, memang seperti itu. Gadai emas memang seperti itu. Kita punya emas, kita antar, kita gadai akad rahan namanya. Akad rahan kita sekian. Jadi adapun lebih daripada itu dibolehkan juga karena untuk administrasi. Untuk yang paling penting penyimpanan emas kita ni tentu butuh biaya. Itu pasti no. Ya, administrasi kita, akad kita dengan menggunakan seluruh alat listriknya lagi untuk penerangan kantornya apa segala macam, maka wajar diambil biaya daripada pegadaian kita, gadaian kita dari gadaian emas. Itu boleh, tak apa-apa. Itu dijaga oleh fatwa juga, dibolehkan. 1 gram 30.000. Besar dia ya. Ini katanya itu apa? Tapi kan pakai akad rahan kan? Atau akad apa nih? Pegadaian syariah nak? Nih, dia pakai akad rahan. Kami di apa ada dipakai akad rahan nih. Iya. Ya, nanti mengembalikannya sesuai dengan harga yang awal yang apa ya, terlampau tinggi gitu. Saya tak tahu berapa persen yang diambil itu, tak tahu saya. Dia tergantung kepada apa aturan daripada aturan perusahaan. Iya. Itu ada pegadaian kita di sini seperti itu. Nah, silakan Pak Maskur, terakhir. Iya. Tak boleh kan? Iya, dalam mazhab Syafi'i tak boleh, dia mesti harus cash dia, emas. Iya, betul. Praktek, iya. Iya, kalau mazhab Syafi'i memang tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i sudah dijelaskan itu. Jadi kita mengambil kemana kita? Ambil aja lah DSN, Dewan Fatwa tadi, Dewan Nasional tadi, Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu ramai pakar-pakarnya di sana. Ada Ustaz Ali Syahrani di sana, kemudian ada Ustaz Teguh, ada Ustaz, banyak orang-orang hebat-hebat di Dewan Syariah Nasional itu. Jadi mereka sudah bermufakat dan menghasilkan satu fatwa. Kalau sudah satu fatwa dihasilkan berarti itu kuatnya. Gitu nih. Boleh, tak apa-apa. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma 'izzal islam wal muslimin
اللهم ارزقنا وارزق أهلنا الصحة والعافية اللهم اجعلنا أهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضر والجهل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.